kesetiaan, persahabatan, dan cinta. Itu Yonatan. Sebenarnya Yonatan lebih besar daripada Daud. Sebenarnya menurut saya dia lebih besar karakternya daripada Daud. Harusnya dia nih Pagi hari ini kita akan bicara tentang persaudaraan. Bahwa gereja itu adalah tempat Anda dan saya bisa mewujudkan atau bisa mendapatkan kasih persaudaraan. Dan kasih persaudaraan itu merupakan esensi utama dari gereja. Bukan di bangunannya, bukan di berapa hebat dana yang dipakai memanfaatkan atau pemanfaatan fasilitas gereja. Betapa dingin tempat ruangan kita beribadah itu, betapa nyamannya kita secara fisik mengikuti konser pujian penyembahan. Bukan itu, saudara. Walaupun itu juga sebagai sarana, sebagai bisa menjadi satu media, satu jembatan bagi kita. Iya dong, ya artinya begini, kalau di dunia aja mereka bisa menghargai konser-konser sedemikian, saudara, kenapa kita nggak di gereja gitu loh. Bagus juga sih, saudara, bukannya salah. Bagus, saya punya teman-teman yang benar-benar perfeksionis banget ketika mereka mengatur tatanan ibadah gereja itu. Wah, saudara, latihan musiknya, pemain musiknya seperti Pak Riki bilang, pernah cerita, itu satu minggu bisa berapa kali tuh, sekali latihan bisa 4 jam, saudara. Benar-benar mereka mempersiapkan yang terbaik. Itu bagus, saudara, betul. Gedungnya dibuat rapi ya. Ya kalau kita bisa membuat tempat ibadah itu sebagus mungkin, kenapa enggak gitu. Tetapi esensinya bukan di situ sebenarnya. Esensinya kita belajar kemarin ada 3 dari gereja, yaitu keluarga. Kita bisa menerima Tuhan, menerima Dia sebagai Bapa kita. Di dalam saat yang sama kita juga harus bisa menerima orang lain itu sebagai saudara kita. Orang lain maksudnya di dalam umat Tuhan ya, di dalam korporat umat Tuhan itu sebagai saudara kita. Banyak orang bisa menerima Dia sebagai Bapa, tapi Dia sebagai saudara belum tentu. Nah, kita belajar nih, kita harus membangun fondasi dari esensi gereja itu ialah keluarga, saudara. Baru yang kedua adalah tempat Tuhan berdiam, rumah Tuhan namanya. Yang ketiga adalah sebagai tubuh. Kita baru bahas yang pertama nih, saudara. Minggu lalu kita belajar kan bahwa kadang-kadang betapa sulitnya melaksanakan panggilan keluarga ini di dalam gereja. Karena banyak orang itu terluka di keluarganya sendiri. Dengan ayahnya kah, dengan kakak dan adiknya kah. Sehingga saudara dia berpikir begini, kakak gua aja, adik saya saja, atau bapak saya saja, orang tua saya saja nggak menghargai saya. Mereka tidak memperhatikan saya, tidak merawat saya. Nah, ini luka-luka kayak begini ketika mereka berjumpa dengan orang yang lain lalu dimasukkan ke dalam satu keluarga besar yang disebut keluarga Kristus itu. Mereka bilang begini, ya dia umat Tuhan, dia temen gua, oke, tapi kalau dia jadi keluarga sulit, nggak bisa karena luka di situ. Nah, kita belajar kemarin ada banyak yang menyembuhkan, bisa menyembuhkan itu. Minggu lalu kalau nggak salah saya kasih perumpamaan, bahkan ya untuk menyebut dia sebagai bapak saja itu sulit, ada beberapa orang karena dia luka dengan kata bapak itu. Sebab contoh bapak di rumah itu nggak ada. Jadi ada seorang anak muda ketika diajak oleh pendetanya, yuk berdoa, panggil dia bapak. Nggak bisa. Kalau panggil dia tuan, oke. Panggil dia raja, iya. Tapi kalau panggil dia bapak, tunggu dulu gitu loh. Loh kenapa gitu loh? Karena nggak mungkin dia jadi kayak bapak dalam imajinasi saya. Karena bapak yang dalam imajinasi saya itu contohnya nggak baik. Nah, itu harus disembuhkan dulu tuh. Kita belajar bahwa ternyata bapak kita yang asli sebenarnya itu dari dia kan. Dialah bapak asli kita, saudara. Di mana roh kita itu berasal. Walaupun kita dilukai oleh bapa di dunia, oleh ayah di dunia, tapi Alkitab berkata, walaupun orang tuamu menolak engkau, aku tidak menolak engkau. Katakan amin, saudara. Dia lebih daripada bapa di dunia gitu. Saudara harus sembuh dari luka-luka seperti ini agar Anda bisa menerima dia sebagai bapa yang melahirkan kita, juga yang melahirkan saudara-saudara seiman yang lain. Sehingga kita bisa berkata, engkau bapakku, dia saudaraku di dalam Tuhan.
Wah, kalau itu terjadi, saudara, Anda lagi membangun gereja yang benar. Gereja itu kan bukan merek, saya bilang. Kalau di dunia secara administratif, ya merek, betul. Lembaga gereja, ada sinode namanya ini, ada gereja namanya itu, gitu loh. Gak apa-apa, itu juga penting. Saya nggak bilang nggak penting ya, itu juga penting. Tapi merek, gitu ya, nggak akan bisa menggantikan hubungan. Yang lebih bagus lagi, mereknya oke, hubungannya juga oke, gitu. Generasi emas lah misalnya ini, mereknya ya. Lalu hubungannya kayak, kan emas itu warnanya kuning tuh, saudara. Kuning logam mulia tuh. Tapi kalau hubungannya cuma kuning doang, tidak ada mulianya, itu bau, saudara ya. Kalau cuma kuning doang, tidak ada mulia-mulianya gitu, saudara. Tidak ada value-nya. Itu tiap pagi juga banyak orang pergi ke belakang dan membuang warna kuning itu, saudara. Kuning hanya cuma dibuang doang tuh. Lembaga, merek, generasi emas, kalau nggak ada hubungan keluarga yang intim, brotherly love gitu, kasih persaudaraan itu cuma tinggal merek doang, emas. Nggak ada emasnya padahal gitu, cuma warna kuning doang. Nah, kita berdoa ya bersama-sama agar seberapa kita di tempat ini, mari bangun value keluarga. Nah, saudara, kita masuk di hal yang berikut. Saya menjanjikan kepada Anda untuk baca satu kisah di Alkitab, saudara. Kita akan temukan ada dua orang yang benar-benar terikat dalam kasih persaudaraan. Padahal mereka nggak ada hubungan darah. Mereka teman, ya sahabat, tapi melampaui hubungan persaudaraan. Bahkan melampaui hubungan antara pria dan wanita, saudara. Sampai salah satu pihak itu, ketika pihak yang lain meninggal, saudara, pihak yang ditinggalkan ini, teman yang ditinggalkan ini sampai ngarang lagu, saudara. Dia ngarang lagu, dia bilang begini, sambil nangis dia ngarang lagu, dia bilang begini, gak ada kasih kayak teman itu kepadaku. Kasihnya melebihi kasih seorang wanita, saudara. Ada orang menafsirkan, oh hubungan mereka itu hubungan gak bener, katanya gitu. Hubungan sesama pria ini lebih ke arah homoseksual, kata gitu. Banyak yang menafsirkan gitu. Bahkan hubungan antara Daud dan Yonatan itu nama mereka, saudara. Banyak orang-orang dalam pandangan yang sesat dan bidah itu menjadikan ya boleh dong hubungan pria seperti itu. Oh enggak. Kita tahu nilainya. Kita tahu value-nya. Dua orang ini membangun hubungan di atas dasar ketuhanan. Ketaatan akan ketuhanan, saudara. Jadi hubungan mereka benar-benar sahabat yang tanpa perasaan seksual, tapi benar-benar sahabat. Nah, kita belajar dari mereka, saudara. Kita belajar hubungan. Harusnya ini ada di dalam kekristenan, saudara. Harusnya kekristenan yang berkata kita keluarga Kristus membangun hubungan itu model kayak begini, gitu. Kita lagi bangun itu. Coba kita buka di dalam 1 Samuel pasal 18. Ayat yang pertama, coba Anda lihat. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan seperti jiwanya sendiri. Tahu nggak, saudara, di Yehuda ketika Daud ciptakan lagu mengenang kematian sahabat karibnya ini, itu wajib dinyanyikan oleh seluruh suku Yehuda. Jadi ketika Daud jadi raja, salah satu lagu wajib yang harus dinyanyikan oleh suku Yehuda itu adalah lagu mengenang kematian Yonatan. Jadi dari generasi ke generasi itu Yehuda ngerti kisah ini. Satu ketika Yesus dari suku mana, saudara? Yehuda. Lalu Yesus mengangkat, tapi tidak eksplisit ya. Dia bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Saudara tahu itu diambil di mana, saudara? Dari kisah Yonatan dan Daud, saudara. Raja Israel itu seorang yang bernama Saul. Tapi ada satu pepatah berkata begini, kalau kamu ingin uji orang, uji karakter orang, kasih dia kekuasaan. Baru teruji di Saul, dia dapat kekuasaan, karakter aslinya muncul, kan gitu. Ternyata Saul itu seorang pencemburu, iri, seorang yang gampang baperan. Itu Saul, saudara. Anda lihat ya. Waktu dia jadi raja, dia begitu menghormati Samuel, menghormati Tuhan.
Satu, ketika dia disuruh oleh Tuhan untuk lakukan satu perintah ini, yang perintah ini jadi perdebatan sampai sekarang di tengah-tengah kalangan agama. Kenapa? Karena perintah ini disuruh Yahweh Elohim untuk bantai satu bangsa, saudara. Dan Saul nggak lakukan semuanya. Itu ceritanya. Dia nggak lakukan semuanya gitu. Ada dua kali sebenarnya. Yang satu disuruh tunggu, Saul nggak taat. Yang kedua, Saul nggak taat melakukan firman. Jadi ketidaktaatan itu problematika dari jiwa seorang Saul. Dia gampang nggak taat. Dari mana? Dari ketika pengujian kekuasaan. Mungkin di awal gitu. Pernah lihat orang kayak gitu ya? Pak. Belum tentu J-nya itu cuma kepala doang atau dari hatinya gitu. Sebab ada yang cuma ngangguk-ngangguk gini, belum tentu hatinya kan gitu. Kasih dia kekuasaan, kasih dia sesuatu. Saul terbuka di situ. Waktu di awal mungkin Samuel bilang ke sini, "Oke, siap bos," gitu. Ketika dia udah dapat kekuasaan, ini bahaya nih seperti ini, saudara. Anda bisa taat ketika Anda nggak punya apa-apa. Masalahnya begini, kalau Anda punya, masih bisa nggak Anda submit, masih bisa nggak Anda taat gitu kepada orang-orang yang memang dikasih otoritas di atas Anda. Anda nggak punya apa-apa, masih bisa mengasihi orang tuamu. Ketika kamu kaya, kamu punya semuanya, bisa jadi orang tuamu ada di bawah kakimu. Kalau dulu di bawah kaki ibu itu ada surga, sekarang di bawah kakimu terletak surganya ibu gitu. Beda kan gitu. Nah, jangan kayak gitu. Itu Saul gagal di situ. Ketika Saul gagal di sini, maka itu firman Tuhan yang menetapkan Saul sebagai raja Israel itu pindah. Itu sorga yang kasih mandat ilahi. Ada orang berkata takdir. Iya, Saul takdirnya raja. Dan semua keturunannya itu jadi raja Israel. Itu kalau Anda baca Alkitab. Satu ketika Nabi tegur Saul ya, "Kamu gak taat tuh." Lalu Saul itu pegang jubahnya Nabi Samuel. Pak, waktu dia pegang, robek gitu saudara. Jubahnya Samuel robek. Lalu Samuel bilang, "Sebagaimana jubah ini robek, nanti kerajaanmu robek." Udah gitu. Padahal Tuhan sudah berfirman bahwa kamu dan keturunanmu jadi raja Israel. Tapi karena ketidaktaatan, saudara, berkat yang harusnya jadi dia dan keturunannya itu gagal. Ini ngeri ketaatan. Baru ketika takhta itu pindah dan roh Allah undur dari Saul, nah gitu loh. Itu karakter aslinya mulai muncul. Seorang pembenci. Kalau ada orang pemarah tapi belum tentu pembenci. Kalau dia pembenci mungkin gak marah, tapi dalam hatinya ketawa mungkin. "Halo Pak," hatinya awas lu ya gitu. Pembenci itu lebih ngeri, saudara. Pemarah itu biasanya di kulit tok gitu loh. Saya berapa kali ketemu orang kulit tok gitu loh. Kulit tok hatinya sih parah, hatinya lembut saja nih. Itu tapi masih lebih penting dia keluarkan daripada yang ditahan. Rapopo Mas. Wah, hatinya benci, saudara. Lebih parah, mendingan dikeluarkan kan. Saudara pernah ketemu orang kayak gitu? Pernah ketemu ya? Udah nggak apa-apa. Itu cuma di mulut tok. Biasanya gitu. Mulut tok. Daripada dia udah diem, dan lebih parah lagi, daripada dia diem dan di kamar terus gitu loh. Ngapain? Berdoa. Lebih parah. Saudara, kalau Anda berantem nih, itu mending waktu Anda ditampar mungkin, atau Anda di marah-marah gitu, Anda langsung sujud sama Tuhan. "Terima kasih Tuhan, terima kasih." Yes. Kalau dia udah nggak marah, cuma di kamar aja ngurung diri. Kalau dia tau main gitar, tiba-tiba ada bunyi gitar, cereng. Kalau dia nggak bisa main gitar, cuma ada suara haleluya. Dia lagi ngadu sama Tuhan itu. Tapi Saul dia benci, dia nggak ngadu sama Tuhan. Dia simpan. Sampai satu ketika Samuel sang nabi diutus Tuhan untuk lantik seorang raja yang bernama Daud, masih muda banget. Singkat cerita, Daud maju di peperangan, dia kalahkan Goliat. Nah, itu kan ceritanya. Lalu Daud tiba-tiba karena syarat ada sayembara, kalau siapa yang ngalahkan raksasa tinggi 3 meter ini, dia akan kawin dengan putriku, kata Saul. Daud bisa berhasil membunuh raksasa itu. Daud kawin dengan putrinya Saul. Waktu Daud kawin dengan putrinya Saul, gitu loh, masuklah Daud menjadi keluarga dari Saul. Disitulah dia jumpa dengan Yonatan, saudara. Karena Yonatan itu anaknya Saul.
Sekarang kita masuk ke Yonatan. Siapa itu Yonatan? Itu anak Saul, ahli waris kerajaan Israel. Perhatikan. Jadi dia the next leader. Dia adalah leader ke depan, itu pasti. Karena kan sistem kerajaan, bukan kayak sistem demokrasi seperti kita. Jadi Yonatan tahu nih, gua penerus Saul. Nah, Yonatan ini orangnya keren, nggak kayak bapaknya. Yonatan itu seorang petarung, seorang pahlawan. Pernah satu ketika, saudara, dia lagi perang nih, itu cuma dia dan Saul yang punya pedang. Karena di Israel nggak boleh buat pedang, cuma dia. Lalu dia berhadapan dengan 20 orang Filistin. Itu ceritanya. Lalu dia bilang begini, Tuhan, ini orang pahlawan, gagah berani, juga takut Tuhan, suka berdoa sama Tuhan. Dia tanya, Tuhan boleh nggak gue maju ini? Gini-gini. Lalu Tuhan bicara. Singkat cerita, maju. Mereka aku serahkan dalam tanganmu. Yonatan membunuh 20 orang itu. Itu Yonatan, itu kisah gagah beraninya seorang Yonatan. Jadi Yonatan itu seorang pahlawan. Dan dia pantas banget. Itu akan menggantikan bapaknya Saul. Tetapi firman Tuhan nih udah ngomong bukan, udah ganti, udah pindah gitu. Nah, Anda lihat ya, jiwa seorang Yonatan. Ini kita belajar persahabatan Daud dan Yonatan dari sudut Yonatan, gitu ya. Kalau Anda pengen belajar kasih persaudaraan nih, Anda lihat dari sudutnya Yonatan dulu, baru Daud. Nanti kita lihat Yonatan. Bapaknya benci sama Daud. Anak bapaknya itu Yonatan aneh, kebalikan dari sang bapak, saudara. Waktu mereka jumpa, ini keren nih, dua orang yang punya visi besar dalam kehidupan. Saudara akan lihat nanti, waktu Yonatan tahu nih bahwa tahta bapaknya akan pindah ke Daud orang muda ini, apa yang Yonatan lakukan, saudara? Dia nggak kayak bapaknya benci, wah gila, ini kan harta warisan gua. Ini kan warisan gua. Ini siapa nih orang ini gitu loh. Gembala pula. Nah, Yonatan dari kecil itu bangsawan, anak raja dia, saudara. Udah tumbuh besarnya di kerajaan, biasa dihormati orang. Berkenalan dengan anak gembala. Anda bangsawan nih, kenalan sama tukang parkir. Anda bisa duduk bersama-sama dengan seorang tukang parkir. Anda bisa peluk dia dan Anda berkata, "Lu adik gue." Itu keren. Gereja bisa lakukan itu. Kita udah sibuk di takhta kita, udah sibuk di level atas, belum tentu bisa duduk di level bawah. Yonatan mematahkan itu. Dia bangsawan, pangeran ini orang ini, gagah berani pula, tapi bisa bersahabat dengan kaum jelata. Siapa? Daud. Yang kedua, ini orang kaum jelata ini, itu yang akan ngambil warisannya dia. Nah, kalau bisa bukan pelukan, pedang, saudara, yang datang. Ya kan, bener gak? Wah gila nih, ini akan ambil harta gue nih. Wah, itu bisa dia bunuh Daud. Ini gak dia lakukan. Itu sahabat, saudara. Maka saudara, itu benar waktu Yesus ngomong begini. Yesus kan pasti diajari juga tuh. Dia dari suku Yahuda. Orang Yahuda itu wajib menyanyikan Cinta Yonatan, itu lagunya itu. Wajib mereka menyanyikan. Sampai di zaman Yesus pasti dia tahu lagu itu dong gitu. Dia ngerti itu di zaman dulu itu ada hubungan persaudaraan yang luar biasa. Itu Yonatan harusnya dia menerima warisan bapaknya, harusnya sebagai suksesor, dia kan harus membela kepentingan keluarga kan, harusnya begitu toh. Iya dong, dia ini ada orang main-main ini, gua harus bela keluarga gua. Enggak loh saudara. Dia bilang gitu, kalaupun Anda baca, kalaupun satu ketika kamu jadi raja, biarkan aku jadi orang kedua di bawah engkau. Wah, ini keren banget, saudara. Ini adalah seorang yang punya jiwa memberi. Maka namanya Yonatan, tahu nggak artinya apa? Yonatan itu artinya Yahweh pemberi, saudara. Itu arti namanya Yonatan. Jadi hatinya itu hati pemberi, bukan hati yang begini. Kalau Anda pengen bangun jiwa persaudaraan, itu harus punya value pemberi, saudara. Bukan yang narik, bukan pemberi. Kalau nggak ada value kayak gini, nggak akan bisa terbangun kasih persaudaraan. Kalau dia pertahankan kerajaan bapaknya, secara politik Yahudi zaman itu, betul dia. Iya dong, dia anak, betul dia, boleh itu saudara. Karena itu haknya dia, secara politik haknya dia saudara. Tapi dia nggak mempertahankan hak. Nah, ada lagi nih value berikutnya, tidak mempertahankan hak.
Orang-orang yang gagal dalam mempertahankan satu hubungan persaudaraan itu mempertahankan haknya itu ngeri ya kan gitu. Gagalnya persaudaraan itu biasanya kalau orang gagal melepaskan haknya dia. Gua nggak dihargai, gitu tuh. Itu tuh. Hak untuk mendapat penghargaan, hak untuk mendapat pengakuan gitu loh. Itu kalau cuma itu yang kita cari dari hubungan persaudaraan, nggak bisa. Yonatan dia memberikan termasuk haknya kepada rekannya ini. Kalau Anda lihat 1 Samuel 18 sampai kitab 1 Samuel pasal sekian, saudara akan lihat ini Daud terpaut dengan Yonatan kan hatinya. Saul menjadi bencinya kepada Daud. Daud itu sekarang sudah bukan lagi keluarga Isai. Iya, dia masih keluarga, tapi sekarang dia lebih banyak di kerajaan. Dia kan menjadi bagian kerajaan. Jadi sekarang dia punya bapak tuh, namanya Saul. Kalau dulu namanya Isai. Daud mungkin begini, saudara bayangkan saudara punya bapak Isai, yang kalau ada pesta, kamu disuruh lungo. Saudara pernah punya bapak kayak gitu? Kalau ada pesta, ada makan-makan, harusnya kan semua anak diundang. Makan. Ini enggak, ada pesta, si Daud ini, sebentar ya Daud, nanti ada pesta. Wah seneng Daud. Saya pernah cerita kalau nggak salah di gereja ya. Daud remaja itu Daud yang mata keranjang, saudara. Loh kok bisa? Iya, karena karakter itu akan terbukti nanti waktu usia Daud 40-an. Dia sabet semua istri orang, saudara. Jadi Daud itu mata keranjang, saudara. Bener, mata keranjang Daud. Iya bener, itu kelemahan Daud dan akhirnya dia menanggung akibatnya kan, ya kan. Daud berkata begini, woi, ada pesta di rumah, ada cewek-cewek ini. Dandan dia, itu udah persiapan, udah bakar-bakar semua, udah barbecue, udah siap semua kambing domba, nggak boleh babi waktu itu. Sayang banget mereka orang Israel ya, mereka lupa ada makanan dewa yang lain. Sebelum pesta dipanggil sama bapaknya, sini kamu Daud. Seneng dia, kasih baju apa nih ya? Dengar-dengar ada tokoh besar datang dari kerajaan, dari kota raja untuk datang ke tempat ini. Dengar-dengar sih, karena tua-tua kota ini, wah udah sibuk semuanya. Seneng Daud, dia anak paling bungsu, harusnya paling disayang, harusnya begitu gitu loh. Tapi enggak dipanggil, dibisikin sesuatu yang mengguncang Daud sebagai anak. Tapi gini, pesta banyak orang kumpul, wah ya itu bagus Pak. Iya cuma mungkin saya nggak ngerti apakah sulit Isai ngomong sama Daud, mungkin terbata-bata atau mungkin dengan enteng ngomong. Gini, nanti ada pesta. Nah, kamu gembalakan aja kambing domba di padang gitu. Ada bapak yang kayak gitu kan, bapak nggak peduli perasaan anaknya gitu loh. Dia ngomong itu menyakiti tapi cuek aja disampaikan. Kita nggak tahu itu. Bisa jadi Isai ngomongnya terbata-bata, bisa jadi langsung ya wis ngomong kayak gitu. Tapi intinya Daud lagi pesta di padang. Saudara bayangin itu anak apa tuh namanya itu? Ada penafsir Alkitab yang berkata bahwa Daud itu bukan anak sungguh, itu anak angkat. Ada tafsiran seperti itu. Tapi ya nggak pedulilah dia mau anak angkat atau anak sungguh, tapi Alkitab berkata dia anak Isai, ya udah. Tapi anak Isai yang tidak dianggap sebagai anak bapaknya. Daud luka terhadap bapak, saudara. Waktu dia masuk menjadi keluarga bangsawan, dia punya bapak baru. Siapa namanya? Saul. Daud kan nggak ngerti karakternya Saul. Dia pikir ini raja yang dikehendaki Tuhan itu api mesti gitu. Jadi raja, ya kan? Api. Dia pengen bapak yang dia nggak dapat di rumah, dia pengen dapat di sini. Apa yang terjadi, saudara? Dia dilukai lagi oleh bapak yang kedua. Siapa? Saul. Satu ketika gini, waktu habis pulang perang ya, lalu cewek-cewek, itu cewek-cewek lagi, itu masalah itu perempuan itu kadang-kadang gitu. Nggak maksudnya, masalah percintaan, bukan perempuan, sorry perempuan. Percintaan lagi. Saul itu dibilang begini, orang-orang Yerusalem nari-nari kan, lagi nari-nari. Itu orang-orang Israel ngomong begini, Saul elips, bahasa Ibraninya, Daud ribaba elips. Saul yang disayang, tapi Daud yang paling disayang. Nah gitu. Cuma ada kata rebabato gitu. Cuma pingin disayang gitu sama cewek-cewek gitu loh. Kalah Saul. Oh Saul kan orang ganteng, tinggi Pak. Tinggi ganteng itu. Oh kayak raksasa dia itu, tinggi ganteng. Saul kok saudara. Itu tiba-tiba cewek-cewek lebih suka sama Daud. Wah gila. Mungkin bagi saya Saul bukan takut kehilangan kerajaan, takut kehilangan cewek-cewek gitu. Gak. Tapi Alkitab mungkin tidak, mungkin juga tidak ya.
Tapi itu membuat Saul benci sama Daud. Apa yang terjadi? Itu berapa kali, 2 kali percobaan pembunuhan. Jadi Daud lagi nyanyi ini, itu Saul ambil tombak, tembak, jebret gitu. Nah, bapaknya sendiri ini. Jadi Daud itu 2 kali dilukai oleh seorang bapak. Ya, ingat ya, 2 kali. Tapi ada seorang hamba Tuhan berkata begini, cintanya Yonatan, anak dari bapak brengsek itu, Yonatan, itu menutupi luka yang ditimbulkan oleh Saul. Ada seorang hamba Tuhan berkata demikian. Jadi cintanya Yonatan, kalau Anda baca ini, jadi Daud akrab dengan Yonatan, baru Saul tuh brengsek, ditutup di akhir cintanya Yonatan pula. Jadi ada hamba Tuhan dari Reform berkata begini, walaupun Daud disakiti oleh bapak itu, dibalut lukanya oleh anaknya Yonatan, maka Daud di kemudian hari jadi kuat banget. Cinta yang membuat Daud kuat banget ke depan. Kenapa? Karena Yonatan. Kalau nggak ada Yonatan, bisa jadi itu kan kepahitan melahirkan kepahitan berikutnya kan. Benar? Kita belajar teori itu kan. Orang yang disakiti, yang tidak bisa menang atas sakit hatinya, maka dia akan menyakiti orang yang lain. Itu teorinya begitu, saudara. Maka dia harus disembuhkan. Nah, saudara bayangkan, Daud 2 kali dia dilukai oleh bapak. Kalau nggak disembuhkan dengan cinta yang sejati, maka kemudian hari dia jadi raja, dia akan bawa itu. Dia akan bawa itu kepada rakyatnya. Dia akan bawa itu kepada anak-anaknya. Ya kan, makanya buktinya memang Daud sempat gagal didik anak kan. Dia punya anak Absalom yang ganteng juga. Tapi akhirnya Absalom itu terjadi kericuan keluarga di situ tuh. Tapi coba tidak ada cinta yang membalut luka dari Daud. Itu namanya, kalau bahasa modern sekarang itu, bromance gitu. Pernah dengar gitu? Bromance itu romance-nya antara laki dan laki. Itu bukan homoseksual, bukan. Itu bromance, itu kayak brotherly love. Jadi kasih sahabat yang melampaui saudara. Kalau Anda belum pernah ketemu, ini contohnya ini. Saya nggak pernah lihat di dunia kayak gitu. Ini contohnya ada Daud dan Yonatan. Yonatan pembalut luka Daud. Daud sembuh dari kepahitannya. Memang Yonatan tidak jadi raja. Memang. Ada orang berkata tragis ya. Yonatan akhirnya mati. Iya tragis. Tapi kisah cinta, kualitas cintanya Yonatan kepada Daud diangkat oleh Yesus untuk melukiskan tentang cinta yang sangat besar. Seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat yang lain. Enggak ada kasih yang lebih besar daripada itu, kata Yesus. Karena kalau Anda lihat, kalau Yonatan nggak berkorban, saudara, itu pengikut Saul masih banyak. Itu pecah perang saudara. Daud diangkat jadi raja di Hebron. Itu cuma Yehuda toh. Sementara 11 suku yang lain enggak. Itu cuma suku Yehuda. Nah, saudara bayangkan kalau Yonatan masih hidup, saudara. Yonatan masih hidup. Dia pewaris tunggal dari Saul. Itu bisa pecah perang saudara, saudara. Karena pasti orang berkata, enggak mau gue pilih Daud. Siapa Daud? Oh, kalau Yonatan, dia pangeran itu, anak raja itu. Mendingan gue terhadap Yonatan saja. Bisa jadi pecah perang saudara di Israel. Kenapa Yonatan akhirnya dia mati? Gini, banyak tafsiran juga. Ada orang berkata, wah, Yonatan sih dia harusnya pindah ke Daud gitu loh. Enggak bisa, tidak bisa. Memang, nah gini, kita masuk di bagian akhir ya. Saudara perhatikan, saudara cerna sendiri. Saudara belajar dari sikap seorang Yonatan. Karena semua kita kalau ingin mewujudkan esensi gereja yang sejati, itu saudara harus belajar dari Yonatan. Yang tidak mempertahankan hak, orang yang pemberi gitu ya. Orang yang gak gampang iri gitu. Coba, waduh gila nih, ini kan takhta gua, kenapa harus dia sih? Kalau dia iri, dibunuh tuh Daud sama dia, enggak, dia lepaskan. Udah nggak apa-apa, kalau kamu jadi raja, aku jadi orang nomor 2 aja ya, gitu saudara. Itu mau mengalah, itu value-nya saudara. Bangun value itu ya, bangun value itu. Sebab begini, lalu untuk saya apa Pak? Begini, kita belajar kemarin. Kalau saudara ingin mengalami pemanfaatan berkat tahun pengharapan, itu kan, di situ kan landasan kita berpikir ya, landasan kita membangun khotbah-khotbah tentang tema saudara, tubuh Kristus dan macam-macam, itu berdasar dari tahun pengharapan kan, kalau Anda ingat.
tahun ini gereja kita itu janji Tuhan tahun pengharapan. Harapan saudara menjadi nyata tahun ini, katakan amin. Bagaimana itu bisa terjadi atas hidup kita? Bangun gereja yang benar gitu loh. Bangun esensi gereja yang benar dalam hidup kita. Satu apa? Hubungan kekeluargaan gitu loh saudara. Kalau Anda nggak bangun hubungan kayak begini, maka Anda nggak akan mendapatkan manfaat dari tahun pengharapan. Karena tahun pengharapan janjinya diberikan kepada korporat, bukan kepada personal, bukan. Jadi saudara mau nggak mau harus masuk dalam hubungan korporat. Nah, untuk bisa masuk dalam hubungan korporat bersama dengan umat Tuhan yang lain, kita harus membangun value keluarga. Makanya ini khotbah ini buat kita dulu deh. Buat saya kepada saudara, buat saudara kepada saudaramu yang lain. Ini generasi emas nggak besar. Tapi kalau kita bangun dengan value tidak merampas hak, malah memberikan, tidak gampang baperan, nah gitu saudara. Ya, tulus mengasihi, itu kan value-value Yonatan tuh. Kita akan bisa menikmati pengharapan menjadi nyata dalam kehidupan kita loh, katakan amin. Kalau enggak, Anda sulit gitu. Kok bisa ya dua jiwa ini terpaut? Enggak ada hubungan saudara? Kok bisa? Yonatan itu punya basic. Beberapa tahun lalu itu tadi ya. Dia itu dengan pertolongan Tuhan, dia lawan 20 orang, 1 lawan 20 saudara. Itu setengah lapangan sepak bola tuh. Jadi pertempuran mereka kalau ada ring ya, kalau di oktagon, apa itu MMA, itu ringnya paling berapa? 5x5 atau 6x6 kali ya. Tapi Yonatan pernah tanding hidup sampai mati, bukan cuma tarung bebas, tarung pakai pedang saudara. Itu di setengah lapangan sepak bola. Dia bertarung dengan 20 orang dan dia menang saudara. Jadi Yonatan punya jiwa gagah berani karena Tuhan. Karena Tuhan ini satu nih. Value untuk membangun hubungan model kayak begini itu nggak bisa cuma karena kesamaan hobi. Ada kan orang kita sama-sama hobi nih, hobi main PS, hobi basket, jadi sahabat. Nggak bisa. Di dalam pertemanan rohani, untuk bisa terpaut jiwanya, dia harus punya satu hati yang kepada Tuhan lebih dulu. Baru kalau dia connect kepada Tuhan, dia akan bisa connect dengan yang lain. Kalau enggak. Kalau cuma kesamaan hobi, kesamaan tingkat finansial, kan ada gitu. Ada ibu-ibu buat arisan khusus ibu-ibu sosialita. Itu kalau nggak pakai tas Hermes, nggak boleh gabung di situ saudara. Nggak boleh, harus Hermes, harus Louis Vuitton. Bahkan ada yang Louis Vuitton tok, nggak boleh Hermes saudara. Jadi kalau Hermes jangan masuk di sini kamu. Ini cuma khusus sosialita Louis Vuitton, LV, udah gitu. Yang Hermes saudara, anaknya ikut-ikutan di sekolah saudara. Coba lihat, itu ada anak-anak SMA, itu boleh masuk di klubnya itu kalau pakai sepatu yang mahal, yang harga apa tuh merek sepatu yang mahal ya, yang harga 20 juta sampai 30 juta itu sepatu tok pak. Itu nek tuku kerupuk di rumah singgah itu bisa 1 tahun loh saudara. Itu harga sepatu ada yang sampai 100 juta. Jadi anak-anak SMA kalau lu nggak pakai sepatu merek kayak gue nih, nggak boleh gabung di sini. Sampai anaknya ikut loh saudara. Jiwa mamaknya itu saudara. Kita lagi ngajarin apa ini saudara kepada generasi sesudahnya, tapi kita bersyukur ya kalau saudara bisa duduk di sini dengan nyaman, lalu duduk di emperan Johar juga dengan nyaman. Saudara lagi membangun generasi emas beneran loh saudara. Katakan amin saudara. Ya. Saudara bisa peluk sini, gimana sister gitu loh. Haleluya. Saudara ketemu mbah-mbah di Johar, gimana mak? Gitu. Walaupun bau bawang, karena habis ngupasin bawang, saudara. Saya pernah meluk satu bapak, saudara. Lagi panas-panas ya di Johar, panas-panas. Mungkin orang adus loh, seharian keringetan, saudara. Itu jarak 1 meter aja, wis semriwing view gitu loh. Pak Samuel, ya wis, peluk opak gitu, peluk opak gitu. Ya, saya piye mana gitu. Tapi kalau kita bisa membangun value kayak gitu, kita lagi membangun value keluarga Kristus. Kita bisa saling menerima sesama kita. Kita bisa memberi, kita bisa menjadi sahabat waktu dia lagi kesukaran gitu loh. Yonatan itu waktu Daud kesukaran kan Yonatan yang ada di sekitarnya Daud. Saul pengen bunuh Daud, dibela sama Yonatan sampai akhir hayatnya. Yonatan mungkin tahu kalau gua masih hidup, gua akan jadi pengganggu takhta dari Daud. Yonatan, sorry nih, kalau saya nangkapnya nih, mungkin tafsiran saya berbeda dengan tafsiran pendeta-pendeta, tapi kalau saya menangkap begini,
Yonatan punya kesempatan untuk nggak mati kok. Tahu nggak kematian Yonatan? Di peperangan terakhir Saul, gitu. Saul kan memang udah digariskan, udah berontak. Yonatan kan tidak. Yonatan baik, nggak ada kejahatan sama Yonatan, enggak. Itu kalau Yonatan tinggalkan, ya. Tapi Yonatan ini yang pertama dia setia. Dia setia kepada Daud, dia setia juga kepada bapaknya yang jahat. Ini keren hati kayak begini, saudara. Bapaknya gitu-gitu, dia bapak gue. Ada orang ketika alah lu udah jatuh, enggak gue akui, enggak. Yonatan kesetiaan, persahabatan dan cinta, itu Yonatan. Sebenarnya Yonatan lebih besar daripada Daud. Sebenarnya menurut saya dia lebih besar karakternya daripada Daud. Harusnya dia nih, tapi nanti kita akan dapat di belakang, di belakang. Ini orang besar banget nih Yonatan ini. Dia lebih besar kok dari Daud secara karakter. Sampai bapaknya mati, Yonatan ada di sebelah bapaknya yang jahat itu. Keren gak, saudara? Ini pahlawan, ini sungguh-sungguh pahlawan. Ini orangnya. Siapa? Yonatan. Kok bisa melekat dengan Daud? Gini, satu tadi ya saya bilang. Yonatan itu punya visi ketuhanan. Daud punya visi ketuhanan. Hidup mereka untuk menjalankan ketaatan kepada ketuhanan itu. Dua orang yang taat kepada Tuhan, punya visi ketuhanan, itu pasti bisa terpaut jiwanya. Pasti. Terpaut jiwa bukan karena kesamaan hobi. Bukan karena ramah tamah kita, Allah bro gini, bukan saudara. Karena suka ngopi bareng, bukan. Keterpautan jiwa yang tinggi nilainya itu karena ketaatan kepada Tuhan. Katakan amin. Karena Anda punya visi ketuhanan, Anda punya visi tentang ketuhanan. Si Yesus pernah ngomong begini, ketika Maria ibunya datang dengan saudara, ingat gak ceritanya? Waktu ibu Yesus dan saudara datang gak? Yesus kan lagi dikerumunin sama banyak orang tuh. Lalu mungkin nggak bisa masuk, Maria, ibu Yesus ngomong gini, tolong dong ngomong sama anakku itu anakku loh, itu anakku kui ya gitu. Kasih tahu, bilang mamanya teko, ibunya datang, kasih tahu sama dia dan saudara-saudaranya, kasih tahu ya. Lalu si Maria nyingkir, duduk-duduk minum kopi, makan di angkringan atau apa ya, nunggu anaknya datang. Lalu orang ini ketemu Yesus, sus, ini loh mamamu datang. Adik-adik muda mungkin Yakobus atau siapa datang, sepupu-sepupu datang gitu, pengen nilik kowe. Apa yang Yesus ngomong, saudara ingat nggak perkataan Yesus ngomong apa? Ibu dan saudaraku adalah dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Wah itu. Orang Yahudi hubungan persaudaranya itu kentalnya minta ampun, darah itu. Nasionalis mereka tinggi banget kan. Dipatahkan sama kebenaran. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Itu yang melakukan kehendak Bapa, dia saudaraku. Jadi gini. Kalau Anda ingin membangun value hubungan persaudaraan, kasih persaudaraan di gereja, bukan dibangun dari kesamaan hobi, Pak. Bukan hanya itu. Itu oke, boleh, saya nggak bilang salah. Bukan dibangun dari sering perginya keluar, bukan. Tapi bila Anda taat pada firman-Nya, Anda ngerti visi ilahi, saya pun ngerti visi ilahi, aneh Pak, jiwa kita bisa terpaut tuh. Aneh. Karena kalau Anda baca ayat ini, itu baru jumpa kan? Daud dan Yonatan baru jumpa. Belum ada ngopi bareng, belum. Belum ada main tenis bareng, belum. Belum ada goes bareng. Zaman sekarang lagi top goes ya. Ayo cari teman goes. Belum ada, mereka belum, baru pertama kali jumpa kok bisa bertaut. Ada orang begini ya, kalau kita ingin bangun hubungan pertemanan itu ya perlu berapa tahun lah, perlu gini, enggak, bukan masalah waktu. Masalahnya hatimu terpaut Tuhan enggak? Kalau hatimu terpaut Tuhan, kamu gampang terpaut dengan sesama, katakan amin. Banyak orang sulit terpaut dengan sesama, karena hatinya enggak terpaut dengan Tuhan. Kalau untuk bangun terpaut dengan sesama, itu dari cuma gara-gara ngopi bareng. Berapa ribu gelas kopi yang Anda perlu keluarkan untuk supaya Anda dekat terus dengan sahabatmu itu? Berapa jauh kamu goes sampai 1000 kilometer gitu untuk supaya kamu punya seorang sahabat, teman goes bareng. Daud tidak butuh tahunan, tidak perlu angkringan, tidak perlu goes bareng dengan Yonatan supaya hatinya terpaut. Daud
hanya terpaut kepada Tuhan, Yonatan terpaut kepada Tuhan, hati mereka saling terpaut. Katakan amin. Di sini nih begini ya, gini, mungkin kita kan nggak bisa lagi zaman dulu kita bisa ngopi bareng, mungkin 1-2 kali bisa, tapi nggak kayak zaman dulu. Kalau saudara pengen membangun kebersamaan dari kumpul-kumpul, oke lah, bagus. Tapi nggak bisa kan kita tiap minggu kumpul-kumpul pergi ke Boja, makan durian di Boja gitu loh. Mau entek piro duit kita pak gitu loh. Ini zaman je sulit, mendingan nabung kan ngono gitu kayak gitu. Untuk supaya kita ngumpul-ngumpul beli bensin, makan di Boja, mendingan kita masak ubi atau masak apa yang kayaknya gratis ya gitu. Tapi orang enak pak gitu. Nggak secerah kalau di Boja gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Sekali-sekali oke. Sekali-sekali oke. Bagi yang ketawa-ketawa yang pingin membuang-buang duit, oke. Nanti pak, oke, nanti siap saya gitu loh. Tapi gini, masuk lebih dalam yuk, perhatikan. Pautkan dulu hati Anda kepada Tuhan. Anda akan bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman yang benar-benar jadi sahabat waktu Anda susah kok. Kalau Anda sahabat dari goes, kalau Anda nggak punya sepeda, ditinggalin tuh sama dia, bener nggak saudara? Kalau Anda sahabat dari tas Hermes, itu Anda nggak punya tas Hermes, ada Hermes KW berapa? KW 10 gitu loh. Nggak akan ditemani. Anda bersahabat karena begini, nggak akan, saudara, nggak akan. Satu suku, nggak akan. Gue pengen punya teman, gimana caranya begini? Pautkan hatimu, visimu kepada Tuhan. Nanti ada orang-orang dikirim Tuhan. Itu tiba-tiba baru ketemu nih ya, langsung hatimu terpaut dengan dia. Katakan amin. Anda memiliki sahabat sejati. Sekarang banyak orang lagi cari sahabat, makanya itu tadi. Dia cari semua persahabatan di mana, nggak akan ketemu. Dia hanya cari persahabatan harusnya di bawah kaki Kristus saja. Katakan amin. Anda terpaut dengan Kristus, Anda bisa terpaut dengan sesama. Asik banget loh saudara. Yang kedua, mereka ngerti visi ilahi. Orang yang bisa dekat, dia punya kesamaan visi. Nggak bakalan iri-irian, nggak bakalan begini. Saudara suka nonton sepak bola nggak? Saya adalah suka nonton sepak bola dan saya player sepak bola. Percaya nggak? Saya striker sepak bola. Wow, internasional saya ini. Saya pemain sepak bola Real Madrid sekaligus pemilik klub di PS. Di PlayStation, saya punya klub sepak bola sendiri, saya juga pemain di situ. Saya ngatur strategi sendiri. Nah, saudara, seorang pemain sepak bola, itu dia ngerti visinya sebagai pemain sepak bola. Misalnya, saya suka main sepak bola, itu posisi striker dan gelandang. Saya suka main. Jadi saya buat sendiri kadang-kadang. Saya gambar foto saya sendiri loh, saudara. Lalu saya berimajinasi sembari main, itu saya gitu. Nah, saudara, seorang striker itu tugasnya cetak gol, ya kan? Dan cetak gol gawang lawan, bukan cetak gol gawangnya dia, gitu loh. Tugasnya. Back itu tugasnya menjaga pertahanan. Nah, misalnya begini. Seorang back kan di belakang, apalagi kiper. Tugasnya dia kalau dia bisa cetak gol, syukur, alhamdulillah. Tapi nggak ada target itu ke dia. Yang ada dia juga ngumpan, dia kasih bola nih ke striker, striker cetak gol. Striker lompat-lompat, dia juga lompat-lompat senang. Lalu yang masuk namanya di scoring itu siapa, saudara? Strikernya, bukan dia. Dan dia tahu itu gitu, saudara. Dia ngerti itu visi sepak bola itu namanya. Dia ngerti tugas gue itu back, bukan cetak gol. Kalau ada temen gue di depan yang cetak gol, gue bangga, tim gue menang. Tapi kan nama dia yang terkenal, bukan namamu. Gak apa-apa, karena gue back kok gitu. Anda ngerti gak maksud saya? Yonatan dan Daud ngerti visi ilahi. Visi ilahi Daud jadi raja, Yonatan enggak. Dan Yonatan menerima ini. Yonatan ngerti visi ilahi. The next leader di Israel adalah Daud, bukan dirinya. Dia terima itu. Orang kalau nggak bisa nerima itu, nggak ngerti visi panggilan kita masing-masing, kita akan saling kepahitan, bener nggak, saudara? Kok dia terus yang main musik? Loh, dia panggilannya main musik. Dia memang duduk di situ, Dino itu sudah tahu musik gitu loh. Kalau Agung berantakan di situ gitu. Jadi Agung nggak bisa ngiri kan, kok Dino terus sih, Dino terus, kok aku kapan ya wes to kowe main ngono gitu loh. Main loh kalau udah berantakan gitu loh.
Saya punya seorang teman yang seneng main bass zaman dulu, saudara. Pengen main bass, tapi saya bilang gini, maaf, lu latihan skill dulu. Lu latihan skill lu kayak begitu, lu main bass, itu hancur satu tim. Ngerti gak, saudara? Gue pengen jadi striker, tapi naluri membunuhmu itu dalam pemain sepak bola itu nggak ada. Kamu nggak terlatih itu untuk first time nendang gitu loh. Itu kan tendangannya latihan itu, satu hari bisa 10.000 kali nendang, saudara. Tendang bola mati. Nah kamu itu nangkep gol, kamu gawang udah. Tapi saya pengen nama saya muncul di berita-berita media internasional. Iya gitu, jadi striker. Tapi kamu bukan panggilan striker. Oh ya wes, berarti aku ya udah kamu di belakang aja. Dia terima itu kan. Coba seorang pemain bola nggak mau terima visi dari timnya itu. Coba saudara. Mana bisa maju permainan sepak bola. Maka gereja yang membangun hubungan saudara, dia harus ngerti visi ini. Dia harus tahu panggilannya apa. Katakan amin. Harus ngerti. Akhirnya kita nggak saling iri nantinya. Kok Pak Samuel yang khotbah terus, kok nggak aku? Lah aku pendetanya, oh saudara. Agung ngomong gini, aku kan sudah sekolah Alkitab Pak, kok nggak pernah dikasih kesempatan khotbah gitu loh. Ngerti kan maksud saya saudara? Ngerti kan? Kalau itu yang terjadi sama kita, kita bisa bersahabat dengan oke, nggak bakalan baperan. Kok ini terus yang dipercaya? Nggak, ya gue tahu tempat gue. Nah, yang ngomonglah sama leader, Pak, itu tempat saya kayaknya di sini. Oh kita perhatikan. Oh kayaknya enggak Bu, sorry ya. Ibu itu bukan pemain bass loh. Saya pengen main bass. Ibu nggak bisa main bass. Nek main rebana oke, rebana gitu loh. Lah lenggak-lenggokmu kayak pemain rebana gitu. Silakan main rebana, ngono gitu loh. Jangan main melodi, apalagi main melodi kayak Mas Yuda, tiu kayak gitu, terus Andre cemburu gitu, misal kata gitu. Kok bukan gua gitu loh. Lah lu bisa nggak itu gitu? Kalau nggak bisa pakai kepalamu itulah gitu. Tapi ngerti kan maksud saya? Ngerti? Itu akan meminimalisir kita berantem gitu loh dalam pelayanan. Kita berantem dalam hal-hal nggak penting gitu loh. Harus ngerti visi. Nah orang nggak punya visi itu baperan biasanya. Ya kan, itu yang terjadi saudara. Nah coba mulai belajar dari sekarang. Ya nangkep ya. Value persaudaraan itu adalah jangan mempertahankan hak, jadilah pemberi. Value persaudaraan itu adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang ngerti visi ilahi. Dia bisa ketemu saudara seiman di dalam Tuhan. Katakan amin. Kalau enggak, kita bisa menjadi seorang Raja Saul yang gampang dendam. Ya. Ngomong sebelah kiri sebelah kanan, kamu saudaraku. Kamu harus lakukan kehendak Tuhan. Supaya jiwa kita terpaut bareng. Yang Anda ngomong itu ngomong balik ke dia. Ya kowe juga tahu nggak gitu loh. Jangan cuma pintar ngomong kowe. Kowe juga harus melakukan kehendak Tuhan. Podo harus melakukan kehendak Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama.